Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran saya kali ini. Saya Arma Sugiarsa dari kelas PAI A2 semester 2 ingin melengkapi tugas akhir semester saya dari beliau, Ibu Briantika Puji Lestari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Informasi dan Komunikasi Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri. Baik, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai kelas 2 tentang sholat fardu. Tahukah kamu apa hukumnya sholat? Apakah sholat itu diwajibkan untuk anak-anak? Apakah kalian melaksanakan sholat 5 waktu di rumah? Nah, untuk mengetahuinya, marilah kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Bisa kalian lihat di sini ada pengertian sholat. Pengertian sholat menurut bahasa artinya doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah suatu perbuatan terdiri dari ucapan dan gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat dikerjakan dalam sehari semalam sebanyak 5 waktu. Macam-macam sholat fardu yaitu sholat subuh berjumlah 2 rakaat, sholat zuhur berjumlah 4 rakaat, sholat asar berjumlah 4 rakaat, kemudian sholat maghrib berjumlah 3 rakaat, dan sholat isya berjumlah 4 rakaat. Jumlah seluruh rakaat sholat fardu ada 17 rakaat. Nah, anak-anak, selanjutnya sholat adalah tiang agama. Mendirikan sholat berarti menegakkan agama. Sholat hukumnya wajib bagi seorang muslim karena sholat adalah ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam wajib melaksanakan sholat. Jika orang Islam meninggalkan sholat, maka ia akan berdosa. Adapun tujuan mendirikan sholat yaitu agar kita menjadi anak-anak yang soleh solihah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, sholat juga dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat dapat kalian perhatikan di sini. Yang pertama adalah Islam. Sholat adalah rukun Islam kedua. Orang Islam wajib melaksanakannya. Nah, untuk orang non-Islam atau orang kafir itu tidak wajib untuk melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua adalah suci dari haid dan nifas. Haid adalah darah yang keluar pada seorang wanita. Haid adalah tanda wanita yang sudah balik. Adapun nifas adalah darah yang keluar pada seorang wanita setelah melahirkan. Yang ketiga yaitu berakal. Sholat fardu wajib bagi muslim yang berakal. Jika tidak berakal, ia tidak wajib sholat, termasuk orang yang gila. Nah, orang yang gila tidak wajib sholat karena ia telah hilang akal. Kemudian, yang keempat adalah balik. Balik artinya orang yang sudah cukup umur untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Batasan balik laki-laki jika sudah berumur 15 tahun, dan bagi wanita jika sudah berumur 9 tahun atau sudah haid. Yang kelima yaitu sampai dakwah Islam. Dakwah artinya ajakan atau suruhan. Suruhan untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan yang terakhir yaitu jaga. Jaga artinya orang yang tidak tidur. Orang yang terjaga wajib melaksanakan sholat fardu jika sudah masuk waktu sholat. Adapun orang yang tertidur atau orang yang lupa, ia tidak wajib mengerjakan sholat. Nah, jika dia sudah bangun tidur atau sudah sadar, maka dia wajib segera melaksanakan sholat dan dia tidak berdosa. Kemudian ada syarat sah sholat. Nah, syarat sah sholat yang pertama yaitu suci dari hadas. Sholat adalah ibadah menghadap Allah. Nah, jika kita akan menghadap Allah, maka kita harus dalam keadaan yang suci. Suci artinya bersih. Tanpa bersuci, maka sholatnya tidak akan sah. Melaksanakan sholat harus suci dari hadas besar maupun dari hadas kecil. Bersuci dari hadas besar dengan cara mandi, dan bersuci dari hadas kecil yaitu dengan cara berwudu. Kemudian, syarat sah sholat yang kedua yaitu suci badan, pakaian, dan tempat. Nah, ketika kita hendak melaksanakan sholat, periksalah kebersihan, mulai dari kebersihan badan, kebersihan pakaian, dan kebersihan tempat sholat. Pastikan semuanya bersih dari najis. Ada beberapa macam najis yang perlu kalian ketahui. Nah, yang pertama ada najis ringan, dan yang kedua ada najis sedang. Sedangkan yang ketiga yaitu najis berat. Kemudian, syarat sah sholat yang ketiga yaitu menutup aurat. Ketika sholat harus menutup aurat. Menutup aurat wajib bagi laki-laki dan perempuan.
Aurat ditutup hingga tidak terlihat. Menutup aurat menggunakan pakaian sholat. Nah, pakaian sholat perempuan adalah menggunakan mukena. Adapun pakaian sholat untuk laki-laki adalah sarung, baju koko, dan jangan lupa untuk menggunakan kopiah. Aurat laki-laki antara pusar sampai lutut, dan aurat perempuan yaitu seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan. Jika aurat kalian terlihat, maka sholat kalian tidak akan sah. Kemudian, syarat sah sholat yang selanjutnya adalah menghadap kiblat. Kiblat adalah arah menghadap ketika sholat. Kiblat umat Islam adalah Ka'bah. Ka'bah berada di Masjidil Haram di kota Mekah. Ka'bah merupakan titik pusat kiblat orang Islam. Nah, untuk syarat sah sholat yang terakhir yaitu mengetahui masuknya waktu sholat. Melaksanakan sholat harus mengetahui masuknya waktu sholat ya. Waktu sholat ditandai dengan adanya azan. Nah, ketika kalian sudah mendengar azan, maka bersegeralah melaksanakan sholat. Allah menyukai orang yang menyegerakan sholat, dan Allah sangat membenci orang yang lalai dalam sholat. Sholat tidak sah jika dilakukan sebelum masuk waktu sholat. Kemudian, rukun sholat. Rukun sholat ada 13. Pertama yaitu niat. Kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, rukuk serta tumakninah. Yang keenam, i'tidal serta tumakninah. Yang ketujuh, sujud 2 kali serta tumakninah. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud serta tumakninah. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir. Yang ke-10, membaca tasyahud akhir. Yang ke-11, mengucapkan salam. Yang ke-12, membaca sholawat. Dan yang terakhir adalah tertib. Nah, setelah penjelasan tadi, maka kita sudah tahu ya bahwa sholat itu wajib dikerjakan, dan hal yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat. Dan jangan sampai kita meninggalkan sholat, karena meninggalkan sholat hukumnya adalah dosa. Baiklah, terima kasih untuk perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.